Berbagai polemik melanda bangsa ini. Masalah demi masalah menggerogoti kehidupan bernegara. Salah satunya adalah penegakan hukum bagi koruptor. Berikut adalah cuplikan mengenai penegakan hukum yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Masih ingat kan mereka memotong hukuman untuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari? Sekarang mereka mengurangi hukuman untuk Joko Chandra. Ia dituntut 11 tahun penjara oleh jaksa dari KPK. Korupsi di tengah pandemi loh. Kurang buas apa lagi coba? Diperkirakan kerugian negara karena korupsi mencapai 203,9 triliun rupiah. Ya, telah terhubung bersama kami pakar analisis isu kontemporer dan bela negara, Bung Saifuddin Halim. Bung Halim, menurut Anda pesan apa yang coba disampaikan oleh tim narasi melalui video tersebut? Terima kasih Reza. Jadi menurut saya, tim narasi itu ingin menyorot ketidakadilan dalam penegakan hukum, khususnya di tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini. Bisa kita lihat banyak dakwaan terhadap koruptor yang menimbulkan tanda tanya dari asas keadilannya sendiri dan efek jerah yang ditimbulkan karena sanksinya itu terlalu ringan untuk para koruptor itu sendiri. Jadi fakta-fakta tadi dikemas dalam judul flash sale sanksi koruptor agar lebih mudah dicerna oleh masyarakat, karena istilah flash sale sendiri yang akrab di kehidupan kita. Ya, baik Bung. Jadi menurut Anda, penegakan hukum kepada koruptor terkesan ringan dan tidak menimbulkan efek jerah? Ya, benar sih. Dengan hukuman yang singkat, upaya pemberantasan korupsi ini di Indonesia makin sulit sih dilakukan, karena nggak ada efek jerah yang dihasilkan dari proses pengadilan itu sendiri. Ya, baik Bung. Menurut Anda, bagaimana idealnya penegakan hukum di Indonesia, khususnya tentang tindak pidana korupsi? Kalau menurut saya, pelaku korupsi itu harusnya dihukum dengan hukuman seberat-beratnya, ya tentunya sesuai dengan UU Tipikor itu sendiri, agar dapat menjadi peringatan bagi setiap orang yang berpikir untuk melakukan korupsi. Dengan penerapan hal tersebut, diharapkan upaya pemberantasan korupsi itu makin efektif, sehingga pengambilan kebijakan publik dari alur birokrasi di Indonesia itu berdampak lebih baik lagi bagi masyarakat. Ya, saya setuju. Dengan adanya sanksi yang lebih berat, hal ini akan menimbulkan efek jerah bagi koruptor dan meminimalkan kemungkinan terjadinya korupsi. Tentu saja jika kita melihat kasus korupsi yang terbaru, yaitu korupsi dana bantuan sosial oleh Menteri Sosial Juliari Batubara, yang saya lihat adalah publik mengharapkan ia dijatuhi hukuman lebih berat lagi. Dan tentu saja ini menjadi PR bersama bagi kita semua untuk berani menjatuhkan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku korupsi. Ya, betul sekali sih. Ya, baik Bung, dengan demikian mungkin saya akan menarik satu kesimpulan terhadap pembahasan kita pada hari ini, bahwa terjadi ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat mengenai penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi, yang mana masyarakat mengharapkan hukuman agar dijatuhi bisa lebih berat lagi, agar menimbulkan efek jerah bagi pelaku. Dengan adanya hukuman yang berat, diharapkan hal ini dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan tentu saja meningkatkan kualitas program pemerintah agar lebih dirasakan oleh masyarakat. Ya, terima kasih Bung Saifuddin Halim telah meluangkan waktunya. Dengan demikian, berakhirlah penjumpaan kita pada hari ini. Saya Reza, pamit undur diri. Selamat siang. Ya, demikian video singkat dari kami. Saya Reza. Dan saya Halim, pamit undur diri dan wassalamualaikum.